Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Anwar Ramli SEMSI selaku pembimbing satu saya. Yang terhormat Ibu Dr. Inana SPD MPD selaku pembimbing dua saya. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Aziz MSI selaku penguji saya. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Darman Manda MHum selaku penguji saya sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Sosial Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Yang terhormat Bapak Profesor Sulaiman Samad MSI selaku penguji saya sekaligus Asisten Direktur 1 Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan seminar hasil pada siang hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membahas judul penelitian saya, yaitu pengaruh pendekatan saintifik terhadap curiosity dan kemampuan analogi mahasiswa pada pembelajaran ekonomi di Universitas Muhammadiyah Bone, Kampus Tigakahu, Kabupaten Bone. Nah, adapun yang melatar belakangi dari pengambilan judul saya, yang pertama yaitu menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifaatul, Mahmuza, dan Aklimawati menemukan bahwa kualitas kemampuan penalaran analogi rendah karena skornya hanya 49% dari skor ideal. Nah, hasil penelitian ini juga diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Kardianata dan Rahman yang menemukan bahwa kemampuan penalaran analogi pada mahasiswa semester awal belum mencapai hasil yang memuaskan. Hal ini terlihat dari rendahnya prestasi mahasiswa Indonesia di dunia internasional. Sementara berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh Nur et al. Menemukan bahwa kemampuan penalaran analogi mahasiswa akan terasah atau berkembang apabila disertai dengan rasa ingin tahu yang tinggi oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, sementara Ernawati, Herman, dan Inana menyatakan bahwa sebenarnya kemampuan rasa ingin tahu ini adalah rasa penasaran terhadap sesuatu yang memunculkan rasa keinginan untuk belajar. Nah, hasil penelitian ini didukung oleh hasil survei yang dilakukan oleh Global Institute yang menemukan bahwa hanya 5% mahasiswa di Indonesia yang mampu mengerjakan soal berkategori tinggi yang memerlukan penalaran. Dan yang ironisnya lagi, karena 78% mahasiswa di Indonesia yang mampu mengerjakan soal yang memerlukan hafalan. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang saya temukan di Universitas Muhammadiyah Bone, Kampus Tigakahu, khususnya pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi 2, dasar-dasar ilmu pengetahuan sosial dan perpajakan. Di sini saya menemukan bahwa penggunaan penalaran analogi serta rasa ingin tahu mahasiswa pada saat proses pembelajaran di kelas masih tergolong rendah. Kenapa? Karena mahasiswa masih terpaku kepada dosen, sehingga apabila dosen memberikan contoh soal yang berbeda konten kepada mahasiswa, mahasiswa masih merasa kesulitan untuk menyelesaikan soal tersebut. Masuk ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi atas 4. Yang pertama, bagaimana pengaruh pendekatan saintifik terhadap curiosity dan kemampuan analogi mahasiswa. Yang kedua, bagaimana pengaruh pendekatan saintifik terhadap kemampuan analogi mahasiswa. Dan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh pendekatan saintifik terhadap curiosity. Dan yang keempat yaitu bagaimana pendekatan saintifik dapat memengaruhi curiosity dan kemampuan analogi mahasiswa pada pembelajaran ekonomi di Universitas Muhammadiyah Bone, Kampus Tigakahu. Dan tujuan dari penelitian ini terbagi atas 4. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendekatan saintifik terhadap curiosity dan kemampuan analogi mahasiswa. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendekatan saintifik terhadap kemampuan analogi. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendekatan saintifik terhadap curiosity. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui bagaimana pendekatan saintifik ini dapat memengaruhi curiosity dan kemampuan analogi mahasiswa pada pembelajaran ekonomi di Universitas Muhammadiyah Bone, Kampus Tigakahu. Dan selanjutnya yaitu masuk di variabel penelitian. Nah, variabel penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu pendekatan saintifik. Nah, di sini pendekatan saintifik sebenarnya bertujuan untuk membiasakan mahasiswa untuk menggunakan metode ilmiah atau keterampilan proses dalam mempelajari suatu materi. Selanjutnya, selain daripada pendekatan saintifik, saya juga menggunakan media pembelajaran puzzle, di mana media pembelajaran puzzle ini merupakan suatu permainan yang dapat digunakan untuk menarik perhatian mahasiswa dalam proses pembelajaran.
Sebelumnya, media pembelajaran puzzle ini sebenarnya dirancang sebagai permainan atau hiburan saja, akan tetapi puzzle juga dapat digunakan untuk tes kecerdasan. Ini menurut Dewi dan Hastuti. Nah, masuk di variabel penelitian yang kedua, yang selanjutnya yaitu curiosity. Rasa ingin tahu di sini merupakan sebuah modal awal bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Curiosity ini mempunyai karakteristik untuk menemukan sesuatu di mana mahasiswa antusias dalam belajar dan menemukan bagaimana cara menyelidiki masalah yang ada. Selanjutnya, kemampuan analogi. Nah, di sini penalaran analogi merupakan salah satu aspek dari kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam kurikulum terbaru yang dikategorikan sebagai kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Dan yang selanjutnya yaitu kerangka pikir dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu pendekatan saintifik. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran yang terdiri dari 5 tahap atau langkah-langkah. Yang pertama yaitu mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi atau mencoba, yang keempat menalar atau mengasosiasi, dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Sedangkan indikator dari curiosity sendiri, saya menggunakan beberapa teori dan yang saya ramu menjadi 4 indikator. Yang pertama, menunjukkan sikap tertarik atau tidak tertarik terhadap pembahasan materi. Yang kedua, bertanya kepada dosen dan teman tentang materi pelajaran. Dan yang ketiga, mencari informasi dari berbagai sumber tentang materi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mencari informasi dari berbagai sumber tentang pengetahuan umum. Sedangkan indikator dari kemampuan analogi itu sendiri terbagi atas 4. Yang pertama, mencari kesamaan proses dalam tugas ekonomi menggunakan perhitungan. Dan yang kedua, mengidentifikasi kesamaan proses yang terjadi antara beberapa materi ekonomi dalam pokok bahasan yang sama. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kesamaan proses yang terjadi antar beberapa materi ekonomi dalam pokok bahasan yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu mencari kesamaan proses antar materi ekonomi jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Adapun hipotesis dalam penelitian ini terdiri atas 4. Yang pertama yaitu diduga ada pengaruh pendekatan saintifik terhadap curiosity dan kemampuan analogi mahasiswa. Dan yang kedua diduga ada pengaruh pendekatan saintifik terhadap kemampuan analogi mahasiswa. Dan yang ketiga yaitu diduga ada pengaruh pendekatan saintifik terhadap curiosity. Dan yang keempat yaitu diduga pendekatan saintifik dapat memengaruhi curiosity dan kemampuan analogi mahasiswa pada pembelajaran ekonomi di Universitas Muhammadiyah Bone Kampus 3KHU. Masuk ke metode penelitian. Adapun jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan jenis kuasi eksperimental. Dengan desain penelitian yaitu non-equivalent control group design dengan teknik pengambilan sampel yaitu sampel purposive. Nah, populasi dalam penelitian ini terbagi atas 3 kelas, sedangkan sampel yang saya gunakan yaitu kelas A dan kelas B. Nah, adapun teknik analisis data yang saya gunakan terdiri atas 4. Yang pertama, uji normalitas, yang kedua, uji homogenitas, yang ketiga, uji T-independent test atau uji T, dan yang keempat yaitu uji normalitas gain. Nah, inilah hasil output uji normalitas dalam penelitian saya. Yaitu dalam uji normalitas pada pengujian pretest kelas eksperimen menunjukkan data yang tidak berdistribusi normal, begitupun dengan hasil pengujian post-test pada kelas kontrol. Sementara hasil pengujian selisih pretest dan post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol berasal dari data yang berdistribusi normal, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil pengujian normalitas tes dalam penelitian ini berada dalam kategori normal. Nah, sementara berdasarkan hasil output SPSS dari pengujian homogenitas dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi 0,710 yang menandakan bahwa lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa data tersebut mempunyai varian yang sama atau homogen. Berdasarkan output SPSS dari pengujian independen sampel t-test yang diperoleh peneliti dapat disimpulkan bahwa tes statistik dalam uji T di atas menunjukkan bahwa menggunakan pengujian 2 arah atau two-tail yang dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,00 kurang dari 0,05 berdasarkan kaidah keputusan dari uji T, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pendekatan saintifik terhadap curiosity dan kemampuan analogi mahasiswa pada pembelajaran ekonomi di Universitas Muhammadiyah Bone Kampus 3KHU. Nah, berdasarkan uji normalitas G, di sini terlihat bahwa pada kelas eksperimen memperoleh nilai hasil sebesar 0,68.
yang menandakan bahwa terjadi peningkatan kemampuan rasa ingin tahu dan kemampuan analogi mahasiswa dengan menerapkan pendekatan saintifik di mana berada pada kategori sedang. Sedangkan berdasarkan hasil uji normalitas GM pada kelas kontrol di sini memperoleh nilai sebesar minus 0,34, di mana berada pada kategori sangat rendah. Nah, berdasarkan dari pembahasan tadi dapat saya simpulkan bahwa yang pertama yaitu berdasarkan output tes statistik dalam uji T dengan menggunakan pengujian dua arah atau two-tailed dan respon mahasiswa dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pendekatan saintifik terhadap curiosity dan rasa ingin tahu mahasiswa dalam pembelajaran ekonomi. Yang kedua, ada pengaruh pendekatan saintifik terhadap kemampuan analogi mahasiswa. Dan yang ketiga, pendekatan saintifik memengaruhi curiosity dan kemampuan analogi mahasiswa. Langkah-langkah dari pendekatan saintifik menuntut mahasiswa membangun rasa ingin tahu serta kemampuan analogi mahasiswa, di mana hal ini dapat terlihat pada tahap mengamati, menanya, dan menalar atau mengasosiasi. Dan yang keempat, kemampuan analogi dan rasa ingin tahu mahasiswa akan semakin terasa karena pernyataan yang diberikan kepada mahasiswa melalui media pembelajaran puzzle berbentuk pernyataan penalaran analogi. Dan yang terakhir yaitu pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran secara keseluruhan dapat meningkatkan curiosity serta kemampuan analogi mahasiswa. Akan tetapi masih terdapat kelemahan dalam pendekatan saintifik pada proses pembelajaran, yaitu pada tahap penalar atau mengasosiasi, karena mahasiswa masih lemah dalam proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris dan dapat diamati untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Selanjutnya, adapun saran yang saya ajukan, yang pertama yaitu penerapan pendekatan saintifik perlu ditingkatkan agar curiosity dan kemampuan analogi mahasiswa dapat meningkat dengan cara memperbaiki tahap menalar dan mengasosiasi, sehingga dalam proses pembelajaran mahasiswa memiliki keyakinan serta keingintahuan untuk bertanya, menyampaikan pendapat, serta memberikan saran sehingga materi atau topik yang dipresentasikan dapat dengan mudah dipahami oleh mahasiswa serta mahasiswa mampu mengatasi kesulitan yang ada. Dan sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.